Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athena Ilma dengan NIM 1945201023 dari Prodi Fisika Unpad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ultrasonografi atau USG untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Instrumentasi Kedokteran. Yang pertama adalah pengertian USG atau ultrasonografi. USG atau ultrasonografi merupakan suatu alat penunjang diagnostik di bidang kedokteran sebagai sarana pencitraan untuk mendiagnosa suatu penyakit. USG mentransfer energi dari daya output mesin ke lapisan-lapisan tubuh yang diperiksa. Alat ini dapat mendeteksi organ dalam, otot, struktur organ, dan tulang, serta adanya gangguan patologis. USG sering digunakan oleh dokter spesialis kandungan untuk mendeteksi janin pada kehamilan ibu dan dokter spesialis radiologi untuk menemukan kelainan medis di organ dalam. Selain itu, banyak sekali manfaat dari penggunaan USG bagi dunia medis. USG hanya digunakan sebagai alat penunjang medis, bukan untuk penatalaksanaan penyakit. Kemudian fisika dasar dari ultrasonografi. Pemeriksaan USG menggunakan gelombang suara pada frekuensi tertentu. Gelombang suara merupakan suatu perjalanan energi dari gelombang mekanis yang memerlukan suatu medium penghantar dan tidak dapat menjalar pada ruang vakum atau hampa udara seperti di luar angkasa. Pada intensitas yang sangat tinggi, jaringan manusia dapat mengalami kerusakan akibat panas. Namun dalam intensitas yang rendah, pencitraan real-time belum pernah dilaporkan berisiko pada janin. Gambar yang diperlihatkan di layar ultrasonografi dihasilkan oleh gelombang suara yang memantulkan dari janin atau struktur yang tercitra. Gelombang ultra mempunyai frekuensi Dias, yaitu 20.000 Hz. Panjang gelombang suara suatu alat USG sangat penting, artinya karena akan menentukan kemampuan resolusi alat tersebut. Ini merupakan gambar dari alat-alat USG. Yang pertama ada display atau LCD, kemudian ada transducer, kemudian ada pulse control, kemudian ada keyboard, kemudian ada CPU, disk storage, dan printer. Cara kerja USG. Yang pertama ada transducer, komponen pada alat USG yang berbentuk gagang pipih yang mudah digenggam oleh tangan. Ujungnya berbentuk hampir setengah yang ditempelkan di dinding bagian perut atas atau bawah. Gelombang ultrason akan masuk ke bagian tubuh yang dipantulkan kembali sehingga struktur organ dapat terlihat di monitor. Monitor USG berfungsi untuk memperlihat gambar hasil dari transducer. Monitor USG yang normal berbentuk piksel hitam putih. Butuh keahlian khusus untuk membaca hasil USG, terutama oleh dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis radiologi. Yang ketiga ada mesin USG yang memiliki CPU dan komponen gelombang elektrik dan memantulkannya dari dan ke transducer. Jenis USG pada kehamilan. Yang pertama ada USG 2D. USG 2D menampilkan organ dengan gambar datar yang dimensinya cukup kurang. USG 2D terbilang cukup efektif untuk mendeteksi kelainan pada organ dalam seperti janin bayi, serta dapat mengukur panjang dan lebar massa di dalam organ. Yang kedua ada USG 3D. Hasil dari gambar USG 3D menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail. USG 3D dapat mendeteksi kelainan pada janin, struktur organ yang bermasalah, dan kelainan lainnya. Yang ketiga ada USG 4D. USG 4D terbilang yang paling canggih di antara alat USG lain. Hasil yang diberikan sangatlah detail hingga ke bagian-bagian lebih kecil. Kelainan organ menjadi lebih detail yang dapat ditampilkan di monitor dengan resolusi yang tinggi pula. Yang keempat ada USG Doppler. USG Doppler banyak digunakan di Departemen Obstetri dan ginekologi. Kelebihan USG Doppler adalah alat ini sangat ahli untuk mendeteksi kecepatan aliran darah dari organ-organ seperti janin pada masa kehamilan ibu. USG Doppler juga dapat mendeteksi adanya gangguan pembuluh darah sekitar organ seperti trombus atau stenosis. Yang selanjutnya, kondisi yang membutuhkan diagnosis USG. Umumnya, USG memakai sebuah alat bernama transducer untuk memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Penggunaan transducer sendiri dapat disesuaikan dengan keperluan diagnosis. Ada yang ditempel di kulit dan ada pula yang dimasukkan ke dalam tubuh. Perkembangan teknologi membuat hasil pencitraan USG bukan saja lebih akurat, tetapi juga bisa digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik. Beberapa jenis USG dan tujuan pemakaiannya. Yang pertama ada USG transektal atau melalui anus untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan prostat. Yang kedua ada USG transvaginal untuk mendapatkan pencitraan dari rahim dan ovarium. Selanjutnya ada ekokardiogram untuk memperoleh gambaran kondisi organ jantung.
Kemudian ada USG Doppler untuk mengetahui kondisi peredaran darah dalam pembuluh darah dan memonitor denyut jantung pada janin. Selanjutnya ada USG Abdomen untuk mendapatkan gambaran kondisi jaringan perut dan organ di dalamnya. Selanjutnya ada USG Ginjal untuk memantau struktur dan jaringan di sekitar ginjal. Kemudian ada USG payudara yang digunakan untuk mendapatkan gambaran jaringan payudara. Yang terakhir ada USG mata untuk memeriksa struktur pada mata. Persiapan sebelum USG. Umumnya dokter akan meminta kita untuk berpuasa selama 8-12 jam sebelum USG, terutama jika pemeriksaan dilakukan di bagian perut. Hal ini karena makanan yang tidak tercerna dapat mengalami gelombang suara, sehingga gambar yang dihasilkan tidak akurat. Untuk USG yang dilakukan di organ dalam tertentu, misalnya kandung empedu, kita akan diminta untuk tidak makan dan minum selain air putih selama 6-8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Hal ini diperlukan agar kandung empedu tidak mengalami penyusutan ukuran. Sementara itu, bagi ibu hamil yang ingin memeriksakan kondisi janinnya, dokter biasanya menganjurkan untuk minum air minimal 4-6 gelas sekitar 1-2 jam sebelum USG. Tujuannya agar kandung kemih terisi sehingga dapat meningkatkan kualitas gambar. Melalui USG, dokter juga bisa menentukan jenis kelamin janin. Biasanya jenis kelamin janin sudah bisa diketahui melalui USG setidaknya pada usia kandungan 18 minggu. Prosedur pemeriksaan USG. Sebelum pemeriksaan USG dimulai, kita biasanya akan diminta untuk berbaring telentang. Selanjutnya, dokter akan mengoleskan gel khusus guna mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan transducer. Gel tersebut juga berfungsi untuk memudahkan pengiriman gelombang suara ke dalam tubuh. Saat pemeriksaan USG, transducer akan digerak-gerakkan di bagian tubuh yang akan diperiksa. Gerakan ini diperlukan agar gelombang suara yang dikirim mampu memantul kembali dan menghasilkan gambar yang baik. Selama melakukan USG, dokter akan meminta kita untuk mengubah posisi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas gambar yang diperoleh. Setelah USG selesai, dokter akan membersihkan gel yang dioleskan. Setelah hasil USG diperoleh, dokter akan mengevaluasi dan menjelaskan hasilnya kepada kita. Dokter juga akan membuat laporan tentang hasil pemeriksaan USG. Kelebihan dan kekurangan USG. Beberapa kelebihan USG diantaranya adalah tidak menimbulkan rasa sakit, tidak memerlukan jarum, suntikan atau sayatan, tidak menggunakan radiasi sehingga dinilai lebih aman, dapat mendeteksi berbagai masalah pada jaringan tubuh, pembuluh darah dan organ tubuh, dapat diakses secara luas dan lebih murah. Sedangkan untuk kekurangannya, USG sendiri menggunakan energi ultrasonik yang berpotensi menghasilkan efek biologis pada tubuh, seperti memanaskan jaringan dan menghasilkan kantong gas kecil di dalam cairan atau jaringan tubuh. Namun, jika dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis secara hati-hati, kemungkinan efek samping ini dapat diminimalisir. Meski pemeriksaan dengan USG memiliki risiko yang minimal, tetap saja prosedur ini memiliki keterbatasan. Gelombang suara dari USG tidak mampu menembus organ atau jaringan yang terlindung tulang, misalnya paru-paru dan otak. Untuk bagian yang terhalang tulang, dokter akan melakukan metode pemeriksaan lain seperti CT scan, MRI, atau foto ronsen. Jika kita mengalami cedera atau memiliki keluhan gangguan kesehatan tertentu, konsultasikan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan melakukan prosedur USG jika memang diperlukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf